Khadamnya hu. Itu malaikat ulwiyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Bahkan di atasnya langit langsung kena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu itu sama. Allahu. Maka ada zikir hu Allah, ada Allahu. Benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya, Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama. Karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup dia punya anak, istri, punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al-madad yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha. Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, sampai dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Nah, maka kita bagilah. La ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu qalbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh enggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat, kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allah Akbar? Padahal afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya.
maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut, itulah zikir hu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung udah jadi 4. Digabung lagi. Huwallahu ahad udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya hu Allah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu, udah 6. Hu ahad udah 7. Tuh, banyak zikir tuh bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu, yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis, lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun, gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua, ya. Nah, kembali ke hijab, ya. Apabila kita berzikir nih, merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu nggak? Terus pura-pura ngambil ini, gini. Nah, biar kedengaran sama orang, biar kedengaran sama orang samping. Wah, samping saya orangnya nangis nih, hatinya tersentuh nih.
hati-hati. Itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Mubarak, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat, kata beliau, nangis itu ada 9 macam. Ada 9 macam tangisan. Semuanya riya kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah nangis, orang cerai nangis, lahir anak nangis, mati bapaknya nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis, kejepit kakinya nangis. Apalagi putus cinta nangis, cintanya diterima nangis, banyak tangisan. Kata 9 itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak, tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita ini mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya, amin. Senang aja dibilang suci. Ya, ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat, zikir, tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua, kegelapan. Ini kan cahaya, taat dari kecil, ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung, kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir, ikut pengajian tapi kok masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin, dilihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis, kok dia nggak nangis? Di situ dia merasa sesuatu, apa yang salah dalam diriku? Berdoalah dia, ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan. Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Wah, keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat, setan pergi, setan ngetawain dia kemudian sadar, ya Allah, saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi tobat, dan dia kemudian sholat tobat. Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka nggak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana nggak boleh GR, sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Notoilah Sekandari ya. Maksiatun awrasat dhillan wa. Orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina, wan kisaran, ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik, ini bukan nyuruh maksiat loh ya, ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbara, orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain. Ada hijab lain, berlapis terus. Beginilah terus. Enggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu. Coba rasakan, sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita enggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Munafik. Nabi ngomong,
Sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya. Karomah, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, gak ada orang lebih sakti daripada saya. Itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa karomah itu sendiri bahasa Arab. Itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karomah. Kalau Allah gak pemurah, gak dikasih. Dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu, dapat ijazah dari gurunya, kamu sholawat nih, ntar ketemu Nabi. Sholawatlah dia bertahun-tahun gak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, gak jadi syak. Dia sholawat, lagi sholawat, lagi sholawat, lagi. Ribuan udah gak pakai hitungan dia, ngitungnya cuma sampai 1000, kalau udah 1000 dia gak ngitung. Ketika suatu hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung, lah saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab Al-Hikam, ketemu di dalam Hikam. Ya, kenapa Allah memberikan warid? Itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu, pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kayak orang kaya, tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu, tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Maka dulu kita punya password. Masih ingat gak waktu talqin kita bacain? Ilahi anta maqsudi. Hafal ya? Coba baca sama-sama. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuan kami. Hanya ridhomu yang kami cari. Allah ridhonya apa? Ridhonya sekarang gak dapat rasa, udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridhonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar, ridho aja. Bukan berarti guru kita gak sakti. Kok gak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi gak mau ngasih. Kita datang nih, misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin. Udah 30 hari gak dikasih-kasih. Itu berani gak bentang Paman Birin? Paman, gue udah kasih proposal kok gak dikasih-kasih juga? Kok gak dibales? Berani gak gitu? Sama makhluk gak berani loh. Masa sama Allah berani? Dan berapa banyak orang ngomong sekarang, saya sudah doa sekian kali, kok Allah gak kasih? Itu hijab. Jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi SAW? Ya. Man syaghalahu, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati.
Siapa yang sibuk dengan mengingatku, berzikir kepadaku. An mas'alati, sehingga dia tidak sempat bermohon, meminta kepadaku. A'taituhu ma u'tiya bihis sa'ilin. Ma u'ti bihis sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum tentu dikasih. Karena dia bentak-bentak Allah. Ya. Ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok gak dapat kerjaan juga. Loh apa urusannya? Ya. Dia sholat, zikir di atas sajadah. Kalau mau cari kerja, dia jalan di muka bumi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain, apalagi yang lagi cari jodoh. Ya. Lagi nyari jodoh, duduk di atas sajadah gak cukup. Harus kemudian ngomong, bersilaturahim. Ya, para jombloan dan jomblowati. Selamat jomblo ya. Nah, hijab ini kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab. Ini hijab zikir. Ini teman-teman, hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab cahaya. Dulu waktu saya berkhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursyid-mursyid kami. Jadi disuruh zikir malam hari, 12.000 kali sekian. Besok pagi, nah nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore. Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol. Waduh, hari ini saya ngantuk sekali. Kenapa? Malam tadi zikir 12.000 kali 7. Jadi hijab gak tuh? Dia zikir 12.000 kali 7, itu cahaya. Tapi dia sebut zikir itu jadi gelap, namanya ujub. Ada lagi satu lagi, wah ente banyak amat zikir begitu. Saya belum sampai 1.000, itu sudah fana. Padahal dia ketiduran, ngorok. Ya. Tahu-tahu udah subuh. Ketiduran disebut fana. Tahu fana ya? Karam, tenggelam dalam nama Allah. Enggak, dia enggak tenggelam kok, dia ketiduran kok. Wah, lu cemen, baru nggak nyampe. Saya 1.000 aja udah hilang. Udah fana. Masa 7 kali 12.000 gak fana-fana. Ada satu yang diam. Yang diam ini merasa, gue diam aja deh. Kata guru gak boleh pamer. Ini yang paling benar. Dia merasa benar. Maka hari itu gak ada yang lolos. Satu pun gak ada yang lolos. Malam besok zikir lagi teruslah begitu. Adalah 10 hari. Saya nggak tahu saya lolos apa enggak tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18.000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. Ya, 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh. Ya, orang ketiduran disebut fana. Enggak, fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana, kayak pingsan. Karena kalimah itu berat. Dulu Sayyidina Musa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan. Minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih la ilaha illallah. Minta lagi ya Allah khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah itu.
kolbu kita belum siap, masuk kalimat itu pingsan. Maka zikir itu jangan hanya dengan jantung, jangan hanya dengan otak, gak kuat. Itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir. Maka berzikirlah dengan kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah.